Selamat datang di Club Webinar. Senang sekali kita hari ini bisa bersama-sama sharing mengenai bagaimana kita menggunakan technical analysis untuk menghasilkan sebuah hasil trading yang baik ya, dan kita akan optimize mastering technical analysis. Kenapa kita menyebut itu mastering technical analysis? Karena ada beberapa hal yang nampaknya banyak sekali orang-orang ini mengalami kesalahan ya di dalam memandang technical analysis. Saya akan berikan contohnya konsep-konsep awal yang mana mereka itu kebanyakan melakukan pendekatan terhadap technical analysis dengan salah ya. Salahnya di mana? Jadi di Indonesia khususnya ya, para pengguna technical analysis itu sudah tidak murni lagi technical analysis, dan kebanyakan dari mereka sudah tercampur aduk antara technical analysis kemudian dicampur dengan konsep berpikir fundamental, dan bahkan mungkin dengan menggunakan fundamental itu sendiri mereka juga sudah menganggap itu adalah fundamental analysis padahal hanya melihat news ya. Nah, sebenarnya bukan itu. Kalau kita bicara technical analysis, alirannya itu ada dua, either dia klasik atau modern. Kalau klasik itu berarti larinya membaca price action dan seterusnya. Terus kemudian kalau modern itu melihat indikator dan menggunakan sebuah template yang mana sudah dirumuskan secara statistik dan kemudian di-apply. Dasarnya adalah indikator. Nah, kebanyakan dari mereka terpecah-pecah. Jadi ada orang yang menganut aliran bahwa dengan hanya menggunakan chart pattern saja market itu bisa diprediksi dan tidak perlu menggunakan yang lain. Itu aliran pertama. Aliran kedua, ada orang yang menganggap bahwa tidak perlu price action itu. Yang perlu adalah Anda bisa menggunakan indikator. Ya. Itu aliran yang modern. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat orang itu menggunakan technical analysis semakin kesini makin rugi. Yang pakai indikator, chartnya itu bahkan bisa dilihat sangat complicated. Satu chart tuh bisa indikatornya banyak sekali, dan bahkan indikatornya itu mungkin lebih banyak daripada grafik harganya. Kalau kita lihat grafik harga segini, mungkin indikatornya full ya. Di sini mungkin terbagi jadi 3-4 indikator. Misalnya kita mau tambahkan kayak begini, kita tambahkan lagi tricks, misalnya kita kasih ultimate, kita kasih lagi mungkin volume, kita coba William R. Nah, orang yang menganut indikator minded, yang dia merasa bahwa yang paling penting indikator, chartnya ini akan begini, dan grafiknya itu biasanya mepet-mepet sekali kayak begini. Mereka tidak lagi berpikir apa yang akan terjadi kemudian ya, tetapi mereka hanya berpikir melihat indikator seperti ini. Ini termasuk aliran yang kedua, di mana orang itu tidak menggunakan indikator sama sekali. Kalau aliran pertama tadi itu sama sekali bahkan tidak menggunakan indikator, atau yang mereka sebut sebagai naked chart biasanya, itu chartnya benar-benar telanjang. Telanjang itu dalam arti tidak menggunakan apapun ya, jadi indikatornya hanya seperti ini saja. Ini yang aliran berikutnya. Yang manakah yang benar? Pada prinsipnya kalau mereka menggunakan hanya model-model seperti itu, ini akan sangat sulit dan merugikan diri sendiri sebenarnya ya, karena ternyata untuk mastering technical analysis Anda harus menggabungkan antara klasik dan modern. Ini yang akan saya sharingkan. Idea untuk kita bicara tentang klasik, salah satunya mungkin kalau Anda mempelajari Elliott Wave. Misalnya kita melihat harga emas di sini. Ini wave 1, wave 2, wave 3, sekarang sedang keempat dan akan kelima misalnya. Ya kan? Ini adalah dari sisi Elliott Wave. Kemudian, apakah saya menggunakan bantuan indikator? Nah, ini yang akan jadi pertanyaan. Apakah orang yang sudah menggunakan Elliott Wave ini juga masih membutuhkan indikator? Ya, sedangkan dia bisa bermain dari beberapa macam time frame, dia bisa menggambar roadmap dari pergerakan harga. Nah, bagaimana nanti ceritanya gitu. Kita akan mencoba melakukan pendekatan dari sisi bagaimana mengoptimize technical analysis hingga sampai taraf pendekatan master. Yang dikatakan master itu adalah Anda mampu merangkai keseluruhan baik modern maupun baik klasik. Dan di CAT program saya selalu mengajarkan, dan rata-rata teman-teman Anda belajar dengan sangat keras selama setahun itu berbicara mengenai the four elements ya, karena ini yang merupakan mastering daripada technical analysis sebenarnya, berisi tentang momentum, pattern,
price, dan time. Ya, ini adalah 4 hal yang harus digunakan. Momentum, ini jelas kita menggunakan oscillator. Oscillator itu bisa banyak, bisa RSI, bisa MACD, karena MACD itu trend following dan juga oscillator. Bisa stochastic, ada yang pakai CCI, oke, dan seterusnya. Sedangkan pattern, ini ada yang pakai Elliott wave, ini ada yang pakai harmonic pattern, ada yang pakai teori klasik, ada yang pakai chart pattern biasa, ada yang pakai candlestick pattern. Jadi kalau kita bicara candlestick pattern itu tidak hanya masalah doji, tidak masalah engulfing kayak begitu saja, tetapi yang namanya candlestick pattern ini kalau kita gabungkan itu bisa menjadi misalnya three black crow dan seterusnya. Itu merupakan sebuah ilmu yang bagus buat dipelajari. Nanti kita akan coba merangkainya ya. Kemudian price itu pasti kita akan menggunakan Fibonacci, ada yang menggunakan parabolic SAR, stop and reverse, itu semua dikategorikan di sini. Terus kemudian ada yang pakai Darvas box, ya. Terus kemudian time, ini hanya Astronacci yang fokus di time. Biasanya kita menggunakan astrologi cycle, ya. Terus kemudian kita ada yang menggunakan numerologi, ada yang menggunakan Gann square of 9. Nah, sebenarnya disinilah ide awal daripada Astronacci, yakni kita menggabungkan 4 elemen tersebut menjadi satu kesatuan, bukan dipisah-pisah. Ada orang yang tradingnya hanya menggunakan stokastik, dia tidak peduli yang lain. Jadi sebenarnya dia itu baru bermain di momentum saja. Sedangkan kita harus tahu, apabila harga itu ingin berbalik arah dengan signifikan, 4 elemen ini harus bertemu. Secara momentum, secara price, secara time, secara pattern itu harus muncul. Karena kalau dia tidak muncul, maka ledakan arah harganya tidak akan signifikan. Itu konsep pertama. Sehingga 4-4 ini harus muncul. Ya, 4-4 ini harus muncul. Nah, apa sih yang harus dilihat di oscillator? Di CAT itu Anda belajar tentang divergence analysis, negatif, positif, terus bagaimana Anda melihat overbought, oversold, kemudian the cycle of oscillator. Kalau oscillator beda time frame gimana? Di H4 oversold, di H1 overbought, di daily oversold. Waduh, ini kalau campur-campur begini bagaimana? Terus indikator apa yang bagus dipakai? Buat saham tuh bagusnya yang mana? Tentunya kita harus tahu. Jadi kita mempelajari momentum itu benar-benar dalam, tidak hanya sekedar satu poin. Dan apalagi orang yang mengklaim saya cukup trading dengan RSI saja, saya tidak perlu yang lain. Ini nggak bisa juga kayak begitu, ya. Kemudian pattern itu ada Elliott wave. Di wave berapa kita mesti masuk? Ada orang yang hidupnya hanya menggunakan Elliott wave, tidak mau lihat yang lain. Kebanyakan yang saya temui tradingnya loss berat, ya. Kemudian ada yang menggunakan harmonic pattern. Sometimes harmonic pattern sangat proven di gold, bagus sekali, ya. Salah satu kakak kelas Anda yang namanya Sunawo itu dari batch 8, dia mendalami spesial untuk harmonic pattern dan nampaknya mulai berhasil. Ya, jadi di CAT itu masing-masing memiliki keunggulannya. Jadi maksudnya satu trader demi satu trader yang lain, mereka akhirnya terlahir sebagai trader yang unik. Mereka memiliki kemampuan masing-masing sesuai dengan passionnya. Jadi ada yang megang Elliott wave, ada yang kayak Burutini batch 9, dia sangat saklek ke Elliott wave dan kemudian chart pattern. Ada yang sukanya di chart pattern only misalnya. Nah, tapi setidaknya ini merupakan satu benchmark. Nah, keseluruhan dari mereka pasti bisa menggunakan Fibonacci, pasti, karena targeting price itu menggunakan Fibonacci. Banyak yang mengajarkan tentang Fibonacci, tetapi banyak juga yang sesat, ya, karena Fibonacci itu tidak bisa digunakan begitu saja tanpa kita menggunakan patternnya. Karena Fibonacci itu adalah penggarisnya untuk mengukur jarak yang kita sudah asumsikan. Kemudian secara time, baru ini elemen keempat yang menggenapi semuanya. Karena walaupun semua price patternnya bagus, tapi kalau time-nya belum kena, dia tidak akan berbalik arah, ya. Jadi di dalam sini ini merupakan sebuah elemen-elemen, induk elemennya ada momentum, pattern, price, dan time. Di dalamnya ada semua ini yang harus dikuasai. Dan itu takes time kurang lebih setahun. Nah, kita coba lihat contohnya di sini. Misalnya kita bicara sekarang di gold, ya. Kita ketahui sekarang either momentum atau pattern yang kita lihat terlebih dahulu. Kebetulan waktu kita lihat di sini, ini yang muncul adalah pattern terlebih dahulu yang muncul. Ada kemungkinan 5 wave, ya. Gerakannya ada kemungkinan 5 wave. Nah, pertanyaan berikutnya, ini kan sekarang sedang naik.
kita ini mau ngambil buy atau mau ngambil sell, karena bisa dua arah. Maka pertanyaan yang paling logik adalah, kalau kita mau ngambil buy, apakah benar kenaikannya masih bisa lanjut? Atau kenaikannya memang sudah akan berakhir? Yang mana yang benar? Ya, jadi ini yang akan kita pelajari. Kalau misalnya memang mau naik, berarti kita harus tahu naiknya sampai di mana. Berarti pattern dan price menjadi yang utama terlebih dahulu. Pattern dan price, elemen ini yang menjadi utama. Elemen ini akan menjadi utama di mana, katakan kita menggunakan Fibonacci untuk mengukur end of wave 5-nya, ya. Itu ada metode untuk kita gunakan cara mengukur wave 5-nya. Dan normally dia bisa berhenti di 1254 atau 1265. Kemudian dengan metode yang lain, dengan clustering namanya, saya akan mencari cluster berikutnya. Nah, ini ditemukan 1256, 1254. Ya, ada dua. Dan kemudian kalau kita menggunakan target Fibonacci yang lainnya dari atas. Oke, dari atas. Kemudian saya ambil lagi dari sini. Ini ada metodenya ya, don't try this at home sebelum Anda mengerti alasan menarik-nariknya. Yang jelas saya ingin mengajarkan konseptual terlebih dahulu, how to mastering itu dengan menggabungkan menggabungkan 4 elemen besar, karena itu saja sudah menjadi satu rahasia besar sebenarnya, bahwa ternyata Anda tidak boleh memisah-misahkan, ya. Nah, dari sini ditemukan ada area-area penting yang akan menjadi poin kita. Itu berarti di level 1254 sampai 1256. Oke, tandanya saya berikan di 1259, ini maksimal, sampai 1254. Ini adalah target atas yang akan dicapai. Berarti kita bicara tentang range nih ya. Kenaikan gold itu di sini, target atasnya. Nah, begitu nyampe sini, apa yang akan terjadi kita expect? Begitu nyampe di sini, dia akan mulai melemah. Dimana melemahnya itu masuk ke Elliott Wave Correction misalnya. Ini patternnya berarti ya, A, B, C. Sekarang sedang naik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda ingin melakukan pembelian selama dia naik ini? Berarti kita akan masuk di time frame yang lebih kecil. Berarti secara pattern dan price kita sudah tentukan. Lalu the next question adalah, apakah Anda ingin mengambil posisi buy untuk trading kali ini? Ya. Maka kita bisa lihat dari sisi momentum. Anda bisa melihat momentum. Kita munculkan dulu momentum itu. Yang kita biasa sering gunakan adalah stochastic. Dalam hal ini katakan kita menggunakan 833. Nah, terlihat di sini ada stok momentum yang bisa kita gunakan. Kita lihat lagi di H4. Di manakah posisi momentum saat ini? Posisi momentum saat ini berada di atas. Ini sudah masuk area overbought, tetapi masih bisa naik lagi. Jadi harusnya overbought ekstrimnya pada saat dia mencapai di sini. Dan kemudian kalau kita mau beli, maka kita gunakan time frame yang lebih kecil. Ini M30-nya dia masih di atas dan membentuk bearish divergence. Nah, ini momentumnya masih bearish divergence, artinya pelemahan ini harusnya masih akan terjadi terlebih dahulu. Ya, setidaknya nanti sampai harganya itu berada di 1246 sekian. Ini baru kita pertimbangkan apakah kita akan melakukan pembelian atau tidak. Ya. Di sini baru akan kita pertimbangkan akan melakukan pembelian atau tidak. Karena kalau kita beli di sini, ini akan beresiko. Nah, ini kita mengambil satu adjustment berdasarkan momentum. Sehingga tidak mungkin kalau kita itu akan menganulir, oh saya nggak mau pakai stochastic, saya cuma Elliott Wave. Tidak bisa, karena ini merupakan sebuah satu sinergi ya.
Jadi ada satu keterkaitan bahwa ini nanti akan naik, dan kita coba gambar dulu, dan kemudian turun di sini kurang lebih segini. Lalu naik bersama-sama ke sini, lalu drop, ya, mengikuti ini. Nah, ini yang sebenarnya akan terjadi itu ini, sehingga kalau kita mau buy sebagai seorang master technical analyst, Anda tidak lakukan buy di sini. Kita tunggu dulu dia turun, karena ini juga membentuk bearish divergence, artinya masih ada sebuah pelemahan yang akan terjadi. Kemudian setelah dia nanti di bawah, baru kita mulai akan enter. Atau kalau kita sudah yakin, wah ini kenaikannya nggak banyak nih, dari 48, ya mungkin sisa 100 poin, saya akan tunggu di atas. Ya, misalnya saya akan tunggu di atas. Lebih baik saya nanti ngambil sell, position sell-nya. Nah, dalam hal itu, di dalam membuat riset ini sekalian saya akan berikan di grup, ya, di grup A-Club, outlook yang kita lakukan, karena kita sudah gabungkan 3 elemen, sisa time saja. Time itu pakai astrologi, ya. Gold bergerak dalam 5 wave rally, itu dulu. Harga masih bisa naik menuju ke 1256 sampai 1259. Oke, untuk menyelesaikan wave 5. Setelah itu akan mulai turun. Apa yang bisa kita lakukan? Anda bisa lihat ya, saya sambil menulis. Yang pertama, mengambil posisi buy terakhir di area 1248, 46 sampai 1248. Take profit pada area 12556 sampai 1259. Oke. Lalu kita berikan critical areanya itu kurang lebih waktu dia naik di 1253. Waspadai area 1253 saat harga naik, rawan reversal pada area tersebut. 2. Menunggu target atas tercapai dan bersiap melakukan sell trading di atas. Rencana, karena kemarin saya memberikan rencana beli di bawah ya, rencana beli di area 1230-an batal karena gold pakai cara langsung naik, dan saat ini pilihan trading kita adalah 2 di atas. Itu merupakan hasil rangkuman secara sistematik daripada keseluruhan. Jadi cukup jelas. Kita tinggal tunggu dia turun. Berapa lama kira-kira? Ya, kalau kita mau menggunakan pakai cara bermain siklus dasar sih simple ya. Kalau memang static, kalau diasumsikan bahwa gold itu memang cycle-nya static, itu kita bisa menggunakan cycle static. Tapi jarang biasanya, gold itu tidak static. Ya, dalam hal ini katakan nanti sekarang di sini 8, kurang lebih sekitar 4 jam lagi ya, pelemahan itu akan berlanjut. Kemudian di situ baru mulai kita siap-siap ya, dengan asumsi dia ngikut tuh turning point-nya. Berarti kita remind saja, standby jam 7 sampai 8 malam untuk entry. Nah, ini berarti secara momentum, secara pattern itu kita sudah jelas. Tetap kita melihat bahwa patternnya akan up sampai sini, lalu kemudian mengalami reversal, dan kalau reversal kurang lebih dia kembali lagi ke 1, 2, 3, 4 sekian. Ya, kita sedang menunggu apakah ada calon reversal baru, pembalikan arah yang baru. Karena ini kenaikannya cukup signifikan ya. Jadi saya mau buy hanya pada saat dia sudah membentuk
kepala cangkul. Ini pattern berarti konsepnya di dalam elemen pattern ya. Lalu nanti pada time frame yang lebih kecil di M30, karena itu entry time frame saya di M30, saya melihat momentumnya ini harus sudah di bawah dan membentuk hidden bullish divergence misalnya. Dan kalau sudah terbentuk hidden bullish divergence, itu artinya garis yang ini harus di bawah yang ini ya. Maka ada peluang ini memang akan lanjut. Bagaimana dengan harga-harga sekarang? Harga sekarang tidak aman untuk dibeli karena harga masih berada di dalam area konsolidasi. Itu yang kurang nyaman ya. Oke. Jadi ini adalah konsep untuk memadukan 4 elemen tersebut menjadi sebuah kesatuan ya. Karena ini merupakan sebuah kombinasi yang penting sekali, karena untuk mastering technical analysis Anda harus menggunakan 4 elemen dijadikan satu dan pilih setidaknya satu indikator. Di dalam kasus ini saya menggunakan stochastic ya. Dan itu juga bisa kita lihat juga pada IHSG. Tidak hanya pada market kita ya, market gold ya. Dan ini ada delay, tidak real time, end of day data, artinya datanya belum diupdate. Dalam kasus ini juga sama, pattern, price, momentum, kenaikan ini momentumnya sudah di atas, berarti kita lihat apa yang akan membuat dia kira-kira reverse time-nya kapan, itu yang harus diperhatikan. Tidak bisa hanya melihat satu garis saja, candle-nya hijau lalu main beli-beli aja lalu nyangkut. Anda tidak tahu elemen berikutnya. Time-nya misalnya ada moon declination di sini, kemudian ada new moon bersama dan itu ada overbought. Dan indeks itu seharusnya akan mulai melemah ya setelah dia breaking out di sini, dan di sini ada gap. Nah, itulah yang kita gabungkan dan ini yang disebut sebagai mastering technical analysis ya. Ini yang akan menjadi sebuah senjata utama bagi Anda seorang trader. Dan kalau kita bisa memahami hal ini, tentu semuanya akan lebih baik ya. Tanpa menggabungkan 4 elemen ini, maka akan lebih sulit untuk Anda dapat menguasai materi yang ada. Oke. So, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana konsep technical analysis dengan mastering technical analysis, karena ini sudah menyangkut mengenai menggabungkan 4 elemen tersebut. That's why kenapa CAT program itu setahun, karena Anda harus mastering satu elemen demi satu elemen ya. Oke, silakan. Apakah dengan 4 elemen terjadi tapi realita market berubah tidak sesuai? Oke, bisa Pak. Itu yang biasa kita sebut anomali market, yang harusnya naik tiba-tiba dia tidak naik dan berbalik arah ya. Sometimes itu terjadi ya, sama dengan langit udah mendung, semua udah siap hujan, ternyata nggak hujan-hujan, akhirnya nggak hujan gitu ya. Itu bisa terjadi dan itu alamiah, normal-normal saja. Tapi kan hal-hal yang kayak begitu kan nggak terjadi terus-menerus ya. Kita pernah mengalami trading tuh banyak kalah terus ya, Januari, Februari ya kalau nggak salah itu berantakan sekali. Tapi kita punya satu keyakinan, anomali market yang aneh-aneh ini pasti akan berakhir, dan nampaknya benar ya. Akhir-akhir ini juga udah smooth sekali ya, nggak ada masalah, 50-70 pips dapat terus. Ya itulah market gitu. Makanya Anda harus memiliki satu persiapan untuk menghadapi market seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, demikian webinar kita hari ini. Pastikan Anda mulai sekarang tidak memiliki pemahaman yang terpisah-pisah, tetapi menggabungkan semua. Bukan berarti nanti di dalam satu chart itu digabungkan RSI, MACD semua digabungkan seperti itu, tidak. Tetapi kita gabungkan ke 4 elemen. Jadi Anda setidaknya kalau oscillator milih satu, jangan diambil semuanya ya. Anda pilih satu terlebih dahulu, kemudian baru nanti di breakdown sesuai dengan kebutuhan ya. Anda mau menggunakan MACD histogram juga boleh, Anda menggunakan stochastic juga boleh. Yang penting tahu cara makainya, dan mudah-mudahan itu nanti bisa berguna untuk Anda. Ya, sukses selalu, kita akan bertemu di A-Club webinar yang lainnya.